warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustazah, selamat datang kembali menjadi guru kami pada hari ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali dengan Ustazah Nur Hamidah, dan salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang atas usaha keras dan tidak kenal lelahnya beliau sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam pada hari ini, dan semoga kita selalu mengirimkan salawat kepada beliau sehingga menjadikan syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir insyaallah. Baiklah, Ustazah Nur Hamidah sudah di tempat, waktu dan tempat kami persilakan Ustazah. Jazakillah Bu Met ya, dan teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu lagi sekian purnama. Hari ini kan kita akan membahas tentang mengoptimalkan fungsi hati ya. Tapi mohon maaf saya belum sempat bikin PowerPoint-nya, jadi baru contekan. Kelihatan nggak? Ya kagak kelihatan ya. Gimana sih caranya? Kagak nampak. Jadi baru bikin oret-oretannya doang. Nggak sempet bikin PowerPoint-nya karena lagi ada urusan dari Kemenak. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita bisa tatap muka dan bisa sambil lihat-lihat ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengevaluasi raja yang ada di dalam diri kita. Karena kan di ibaratnya hati itu kan adalah raja. Dia yang akan bisa menginstruksikan sesuatu, bahkan bisa menjadi sinyal ini baik atau itu buruk. Kenapa hari ini kita mencoba untuk mengoptimalkan fungsi hati? Karena terkadang kita hanya menganggap hati ini menyimpan perasaan, kan begitu. Tapi jangan lupa, ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan fungsi hati itu beraneka ragam. Apalagi dalam satu hadis Rasulullah SAW ya, sebelum nanti kita buka ayat-ayatnya, Rasulullah pernah bersabda ketika seorang sahabat yang bernama Wabisah, dia datang kepada Rasul, minta wejangan dari Rasul. Ya Rasulullah, nanti gimana ya caranya Wabisah bisa membedakan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Ini orang baik, ini orang buruk. Ini lingkungan baik, itu lingkungan buruk. Ini dosa, ini pahala. Rasulullah tidak menyuruh untuk bertanyalah ya pada ulama kamu. Lihatlah ayat-ayat Al-Quran. Enggak. Apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Wabisah? Istaftah qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi keren banget kita, siapapun kita, dengan latar belakang akademik, ya, nggak mesti ustazah, nggak mesti ustadz. Rasulullah menyebutkan siapapun kita punya mufti, gitu kan? Ya kita punya bakat untuk memberikan fatwa. Ya karena kalau dilihat dari profesi kan pemberi fatwa itu wow gitu kan. Ya dia tidak sembarangan untuk memberikan fatwa. Ya harus punya kredibilitas ilmu yang memadai. Nah, Rasulullah menyebutkan istaftah qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, karena nanti hati ini yang akan menjadi sinyal direct hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mungkin memberikan informasi baik dan buruk melalui malaikat Jibril, karena kita udah bukan Rasul. Ya, kalau dulu waktu zaman Nabi Muhammad diturunkan malaikat Jibril, gimana caranya agar Allah menginformasikan sayangnya Allah kepingin langsung berkomunikasi kepada kamu. Nah, maka melalui ikatan batin. Jadi antara Allah dengan manusia melalui ikatan batin.
Istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nanti hati akan menangkap sinyal dari Allah. Ya, albir kalau di depan kamu adalah kebaikan, orang baik, lingkungan yang baik, maka nanti Allah akan memberikan sinyal di dalam hatimu apa? Itminan. Ya, hati kita tenang, jiwa kita tentram. Berarti Allah mendukung ya apa yang ada di depan kamu itu kebaikan. Karena hati kamu memberikan sinyal ketenangan. Tapi hati akan memberikan fatwa. Al-itham, apa itu dosa? Maha kafin nafs. Ngeganjel di dalam hati kita. Kayaknya nggak enak gitu. Watarodat fis sadr. Kalau hati kita memberikan sinyal seperti itu, berarti Allah menginformasikan, waspadalah, waspadalah, di depan kamu orang yang nggak baik, di depan kamu lingkungan yang nggak baik, ya perbuatan yang nggak baik. Jadi, dak mayari buka, tinggalkan yang membuat kamu ragu, yang berdebar tadi, dan kerjakan apa yang membuat kamu yakin. Nah, hati yang bisa menjadi fatwa dalam kehidupan kita di saat kita sendirian, hati yang dioptimalkan fungsinya. Nah, sekarang kita ingin nih mencemerlangkan hati kita agar hati kita ini bisa benar-benar memberikan fatwa yang baik ya, bukan yang konslet kan gitu. Nah, apa saja fungsi hati? Nah, pertama, mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat 7 ayat 179. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179, sampai Allah membedakan antara manusia berhati nurani dengan hewan yang juga punya hati. Kan kalau hewan juga punya hati, karena hatinya hewan itu hanya menyimpan perasaan kan? Ya, hewan marah itu kan naluri kehewanan, itu kan di dalam hati. Ya, naluri kehewanan ya, marah, sayang. Nah, itu naluri hewan hatinya juga memang menyimpan perasaan. Tapi biar kamu bisa beda dong hati manusia dengan hati hewan dalam 179. Fungsi hatinya untuk apa? Walaqad darokna li jahannam. Pasti kami nanti akan penuhi neraka jahanam. Kathiron, mayoritas. Siapa itu? Minal jins wal in. Jin dan manusia. Kenapa mereka sampai masuk ke dalam neraka? Apakah karena mereka tidak punya hati? Mereka punya hati, tapi hatinya tidak optimal. Karena hati yang diinginkan oleh Allah di ayat ini adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya berfungsi untuk memahami ilmu fikih. Ini kan kalau teman-teman lihat yafqahun berarti kan memahami ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini bukan makanannya otak. Jadi fikih puasa, fikih zakat, fikih sholat, itu bukan konsumsi otak kita sehingga kita jadi tahu. Enggak. Ya, Allah menyebutkan fikih itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh hati. Karena Allah menyebutkan dengan layaf kahun, bukan layaf hamun. Nah, kalau layaf hamun kan cuma paham kan? Paham bisa jadi ada di otak kita, paham. Tapi Allah menyebutkan fungsi hati apa? Yafqahun, menangkap ya ilmu fikih. Nah, dari sini berarti apa? Allah menyebutkan kamu kalau kepingin nanti panca indera kamu bermanfaat, mata kamu bisa melihat, kemudian telinga kamu bisa mendengar dengan baik, kan tergantung rajanya. Nah, tergantung hatinya. Nah, hati harus menyerap ilmu fikih. Kayak apa hati menyerap ilmu fikih? Saya kemarin sempat ya ada curhatan ya. Karena kalau teman-teman lihat di Indonesia kan luar biasa ya. Semangat untuk menghafal Al-Quran. Yaitu wah membooming banget deh. Jadi anak-anak dimasukin ke pesantren. Dilalah kan beberapa belakangan ini banyak kasus kan di pesantren yang sodomi. Ini baru dapat kabar lagi saya.
di pesantren daerah mana ya? Sekejap, minta pendampingan. Jadi mana? Jadi ada nggak pendampingan untuk apa anak-anak yang kena sodomi di pesantren? Hmm, Mana sih tadi grupnya tuh? Ya, jadi minta pendampingan. Artinya apa? Kadang kita tuh berpikir, ya Allah, masa sih anak penghafal Quran kayak begitu? Masa sih ustadz kayak begitu? Ya kan? Masa sih orang yang alim kayak begitu? Ya. Maaf, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ilmu fikih berarti ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat, itu bukan konsumsi mata kamu, bukan konsumsi otak kamu, itu konsumsi hati kamu. Contoh aja deh, contoh nih. Pertama, coba teman-teman lihat dalam surat eh, apa ya, misalnya surat Al-Ankabut surat 29. Surat 29 ayat 45. Kita sudah sering baca ayat ini. Tapi kita akan semakin mantap kalau fikih sholat itu nggak ngefek kalau dia tidak sampai menyerap di dalam hati nurani. Jadi hatinya tidak menyerap ilmu fikih. Ketemu dalam surat Al-Ankabut, surat 29. Di Ya. ayat yang ke-45. Ya. Allah menyuruh kita utslu ma uhya ilaik. Bacalah, berarti tilawah. Al-Quran kan? Nah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Berarti kita suruh tilawah Al-Quran. Hmm. Oh, kalau yang pertama surat 7, ayat 179. Nah, sekarang surat 29, ayat 45. Betul. Terima kasih, Bu Met. Nah, Allah menyuruh utslu, ayo kamu tilawah Al-Quran. Ya, tilawah apa yang telah diwahyukan kepada kamu dari Al-Quran. Wa aqimis sholah. Dan disuruh untuk mendirikan sholat. Nah, sholat yang seperti apa? Yang bisa bermanfaat bukan sekedar dia tahu rukunnya, syarat sahnya, tapi sholat yang bisa sampai menyerap di dalam hati. Karena nanti hatinya bisa mengendalikan. Inna sholata, karena sholat itu akan mampu menjadikan orang yang menegakkannya menahan diri dari fahsya, segala perbuatan yang keji. Kalau dalam bahasa Indonesia kan keji ya. Nah, ya, keji itu tidak mesti ada korban. Ya, keji itu perbuatan yang penistaan lah. Ada korban atau enggak korban bisa jadi kalau itu menodai eh, ayat-ayat Quran, menodai hadis Nabi, berarti itu perbuatan keji. Pokoknya ada dalilnya. Nah, kemudian wal munkar, mampu menjadikan orang yang sholat itu menahan diri dari perbuatan mungkar. Jadi kalau dari ayat ini sampai disebutkan oleh Allah walidzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu lebih akbar, lebih dahsyat, lebih besar. Ya, bukan berarti sekedar Allah akbar. Wah, pokoknya kayaknya khusyuk banget dah. Nggak dilihat hanya itu konsumsi fikih sholatnya bermanfaat atau nggak bermanfaat. Lihat, sholatnya ngefek nggak? Masuk ke dalam hati nuraninya nggak? Kalau ternyata maaf, lagi sholat mau khusyuk. Tapi habis sholat, berkomentar dengan komentar yang nyebelin. Ya, komentar-komentar, ya sederhana lah kayak perempuan. Perempuan itu kan paling sensitif. Jangan pernah disinggung umur. Ya, sama body kan, fisik kan. Eh, begitu lama nggak ketemu kan sholat, ya sholatnya, wah pokoknya sholatnya kayaknya mau fikihnya mantep banget. Wah, sawu fakum, luruskan barisan kamu. Kan bisa jadi ada yang merapatkan barisan pakai kaki, ada yang merapatkan barisan pakai pundak. Kalau teman-teman sukanya merapatkan barisan ketika sholat pakai kaki, pakai pundak. Pakai kaki deh kayaknya. Kalau dulu waktu saya masih aktivis, saya pakai kaki.
Begitu saya A tebal, tahu nggak bedanya A tipis sama A tebal, Bu Met? Enggak. A tipis itu masih tipis, A tebal itu udah tebal. Oh, Ya, dulu waktu saya ya masih muda ya kan, aktivis tuh masih tipis, bukan aktivis pergerakan, bukan, maksudnya aktivis. Waktu aktivis saya pakai kaki, tapi pas sadar sekarang udah jadi A tebal, nggak pakai kaki lagi, saya pakai punggung. Kenapa? Karena kaki kita bisa jadi lebih lebar punggung kita, bahu kita kan. Coba kalau kita berdiri, kan bisa jadi kan kaki kita agak lebih apa ya, lebih di itu iya. dalam, ya lebih kecil kan dibanding punggung kita. Kenapa? Karena ini berkaitan nanti dengan spek untuk duduk tahiyat akhir. Kalau kita ngerapetin pakai kaki-kaki, itu masih jadi kan badannya pada gede-gede, kakinya kan bisa jadi nggak segede bahu kan. Nah, akhirnya begitu nanti sujud kita lagi khusyuk lah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu kita bangun kan bisa jadi ruang untuk kita duduk akhir itu udah sedikit. Mau nggak mau bisa jadi akhirnya apa? Kita memaksa duduk kan akhirnya kena kaki kanan atau kakinya orang lain kan? Jangan sampai nggak ngefek fikih sholatnya. Berarti fikih sholatnya nggak nyampe ke hati. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya ampun, body lo boros tempat kan gitu kan. Oh, jadi ini nih nggak kebagian kan. Makanya jadi orang tuh jangan apa ya, bokong lo jangan kayak roti ya, orang bisa jadi kan just kidding bercanda, tapi dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 tadi memanggil orang dengan panggilan fisik, panggilan yang tidak disukai. Kira-kira ya ini jatuh kepada dosa berbuat fahsya. Karena ada dalil dalam Al-Quran kan nggak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Ya, menghina fisik seseorang. Ya, atau kita pakai jilbab. Kan kayak saya nih, saya biasa pakai jilbab kan model apa ya, model segitiga dilipat dikit, ya kan? Saya nggak bisa tuh kayak model kayak Bu Met yang begitu doang tuh. Ah, Nggak bisa saya. Oh udah, ya pernah satu kali, ya alhamdulillah masih di rumah lah anak-anak gitu kan. Saya pakai model yang kayak begitu kan, segala macam. Gimana? Ini Umi kelihatan boros muka. Kalau boros muka kan kelihatan tua kan begitu kan. Umi mah pantesannya kalau agak mancung-mancung dikit. Jadi saya kalau yang begini banget itu kelihatannya kelihatan boros muka. Ya alhamdulillah di rumah masih bisa dinasehati. Coba kalau orang lain yang kita sampaikan seperti itu. Wah, tumben jilbab baru, model baru, tapi lo pakai kayak gitu, maaf, boros muka lo gitu kan. Berarti kan dianggap nampak tua kan? Berarti apa? Maaf, sholatnya dia dicatat oleh malaikat atid telah melakukan perbuatan fahsya. Yang ngefek. Nah, jadi kalau dilihat tadi surat Al-A'raf ayat 179, Allah menyebutkan yang namanya orang sholat berarti apa? Fungsi hatinya benar-benar merekam ilmu fikih. Ya, hatinya ini menyimpan ilmu fikih bahwa nggak cuma gerakan tangan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kira-kira hatinya mampu nggak menahan diri dari perbuatan fahsya dan munkar. Ini salah satu contoh tentang sholat. Ya, jadi betapa banyak orang yang sholat khusyuk, tapi ba'da sholat, ih, mengerikan. Hmm, saya ada lagi satu kasus ustazah, ibu saya begitu khusyuk dalam sholat, ya begitu apa ya, panjang bacaannya ketika sholat. Tapi kenapa dia selalu menganggap saya, karena dia anak tiri kan,
Ya, itu memanggil saya, menghina saya, memukul saya. Apa iya orang yang sholat seperti itu? Nah, ya Allah, kalau kita memanfaatkan hati untuk mempelajari ilmu fikih, nggak akan ada komplain-komplain orang yang alim sholatnya tapi nyebelin. Kan gitu kan? Orang yang membaca Al-Quran tapi menyakiti orang lain. Nggak ada. Berarti apa? Maaf, berarti kamu baca Al-Quran cuma sampai di mulut. Jadi kamu hanya memanfaatkan tilawah kamu di mulut aja. Tilawah kamu tidak sampai menyerap ke dalam hati. Berarti maaf, sholat kamu, takbir kamu, nangis-nangis kamu, itu mah cuma sampai digerakkan sholat kamu aja, paling 5 menit. Tapi efek sholat kamu itu tidak sampai ke dalam hati. Jadi hati kamu tidak menangkap ya, sinyal ilmu fikih sholat. Ya, sebab kalau teman-teman lihat lagi, ya surat Al-Mu'minun, surat 23. Hmm. Jadi saya kepingin nanti setelah kita mendeteksi fungsi hati dan mengoptimalkan, berarti paling enggak perilaku kita berubah dilihat dari sholatnya. Nah, baru fikih sholat dulu nih. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat pertama, Allah kan menyebutkan qad aflahal mu'minun. Ya, surat 23 ayat 1 sampai 11. Beruntung bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman dianggap beruntung? Loncat ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebab mereka disebut sebagai pewaris surga Firdaus. Dianggap pewaris gitu loh. Kita aja kalau ada tanah lebar, wah enak banget kalau dapat warisan tanah kan gitu. Nah, Allah sudah menyebutkan kafling di surga Firdaus, pewarisnya siapa? Kalian orang beriman. Nah, berarti apa? Kita ini akan mendapatkan pewaris surga Firdaus. Tapi syaratnya apa? Syarat yang pertama sama syarat yang terakhir itu sholat. Nah, ayat yang keduanya kan syaratnya adalah alladzina hum fi salatihim khasyuun. Salatnya khusyuk. Bukan bukan berarti ya Allah saya susah khusyuk deh. Ih dia mah surga Firdaus deh. Kalau sholat Allah Akbar. Wah kayaknya surga Firdaus banget. Ayat yang ke-9 closing syarat penghuni surga Firdaus adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun kan? Salatnya itu dijaga. Ah, orang yang bisa menjadi penghuni surga Firdaus yang sholatnya nggak cuma digerakkan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi hatinya memahami fikih sholat. Yaitu apa? Ya, dia di ayat yang ketiga kan, ini efek sholat. Mampukah setelah kamu selesai sholat, waladinahum anil lagwi mu'ridun. Hal yang sia-sia itu ya kita udah nggak doyan lagi lah. Ya, apalagi kalau dilihat di ayat yang ke-8-nya. Ini berkaitan dengan orang lain. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Amanahnya, ya segala janjinya itu ditunaikan. Jangan sampai sholat merajin tepat waktu, tapi giliran bayar utang gak tepat waktu. Nah, berarti apa? Ya, ada yang nggak beres dengan sholatnya. Ya, yang mulut-mulutnya lemes juga begitu. Kalau nggak salah kita pernah membahas tentang pencela ya, pencela dan pengumpat ya. Iya, Nah, mazhab. lemes, lemes itu bahasa Betawi apa bahasa Arab? Halo, yang orang Betawi. Ih, mulut tuh lemes banget sih. Ada nggak sih orang Betawi di sini? Betawi, Enggak. Betawi Bekasi kali. Badan ini. Ini Kan banyak Bekasi kok. enggak. Ya, Din. Kan orang Betawi banyak yang pada jadi gusur ke itu tuh ke Bekasi. Nah itu kan kadang mulut tuh lemes banget sih yang suka ngomongnya ngasal. Mbak Dini di situ banyak orang Betawi nggak? Ya Mbak Dini di mute. Demen banget sih nge-mute. Ngemut permen. Banyak orang Betawi nggak? Banyak kali ya, tapi saya temennya nggak banyak Betawi sih. Tapi pernah denger nggak? Mulut tuh lemes Oh banget. iya, Lemes itu bukan bahasa Betawi. bahasa Arab ya. Bahasa Arab.
Ya, itu dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi humazah itu kan mengumpat, Empat. berarti main belakang. Itu kerjanya setan tuh. Jadi yang suka model-model cemen-cemen kayak setan, nah itu ngumpatnya di belakang. Tapi yang kedua kan wailul likulli humazati al-lumazah. Al-lumazah ini diambil dari kata lamazun, lamas. Nah mungkin karena Habib-Habib Betawi kan bilangnya lemes, lemes. Lemes, Nah, lemes. Oh. jadi lemes, lemes. Ya kan gitu. Ya kayak anta anti aja jadi ente, Oke. ya kan? Anta, ya jadi ente. Lamazun jadi lemes. Itu orang yang mulutnya lemes kayak gitu tuh, ya dia suka menyakiti orang lain. Itu sampai dalam surat Al-Humazah, boro-boro dia masuk ke surga Firdaus. Dia disiapkan oleh Allah satu neraka, namanya neraka apa? Neraka Hutomah. Hutomah. Hutomah kan? Apa sih neraka Hutomah? Neraka yang nyalanya. Narullahil muqadah, yang panas apinya sampai menusuk ke dada. Sebab orang yang mulutnya lemes, maka korban bisa jadi walaupun telinga itu mendengar, sakitnya sampai di mana? Sakit itu di sini. Ya kan? Dibales sama Allah. Kamu dulu mulutnya enteng banget sih. Makanya nanti masuk neraka Hutomah yang panasnya itu akan sampai menancap, membakar dada kamu. Karena dulu ucapan kamu nancep ke orang. Nah, kalau orang itu sholat, ya rajin, tapi mulutnya lemes kayak begini. Kira-kira kalau nanti di sorga ketemu dia lagi enak kagak? Ini kan nggak enak. Ya, ya pasti surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya suka hatinya itu kotor sehingga lisannya suka menyakiti orang lain. Nah, ini baru fungsi hati itu yang pertama. Ya, konsumsi fikih. Belum lagi tentang puasa. Kan Rasul pernah mengatakan, kam min so'imin, betapa banyak orang puasa, nggak dapat apa-apa. Kecuali cuma dapat lapar dan haus. Padahal dia sahur dari subuh, buka sampai maghrib. Tapi kenapa dia nggak dianggap? Berarti, maaf, fikih puasanya cuma di fisik doang. Fikih puasanya tidak nyancap ke dada. Kita juga pernah bahas dulu yang kisah waktu di bulan Ramadan. Ada dua wanita yang sekarat. Ingat gak? Kalau lupa nggak apa-apa, tandanya memang manusia. Kan asbabun nuzulnya dua wanita sedang di majlis taklim Rasul bulan Ramadan. Tiba-tiba digemparkanlah taklim itu. Karena apa? Karena dua wanita ini sekarat. Nah, Rasulullah diadukan oleh para sahabat. Ya, bagaimana nih menyikapinya? Ini kan bulan Ramadan. Barangkali dia dapat dispensasi. Boleh berbuka, kan gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Bukan dikasih seteguk air, bukan dikasih segigitan kurma. Yang dikasih apa? 2 mangkok kosong. Ingat gak ceritanya? 2 mangkok kosong. Disuruh sama Rasul berikan kepada dua wanita ini. Mangkok kosong. Begitu mangkoknya udah di hadapan dua wanita ini, apa kata Rasulullah kepada masing-masing? Muntahkanlah. Muntah. Ternyata isi muntahnya apa? Potongan daging bercampur darah dan nanah. Turun surat Al-Hujurat. Kenapa dia bergibah? Apa kata Rasul? Wanita ini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena sedang puasa. Betul kan? Es teh halal, tapi kalau lagi puasa haram. Tapi pada saat dia puasa, dia menghalalkan apa yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, yaitu bergunjing. Jadi apa? Nggak ngefek puasanya. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi, ayo teman-teman, kan kita luar biasa ya. Udah dari kecil belajar fikih sholat, fikih puasa, fikih wudhu, gitu. Fikih kamu bukan
konsumsi menyebabkan ibadah kamu doang, gerakan kamu, maaf. Fikih kamu itu harus meresap ke dalam hati. Karena surat Al-A'raf ayat 179, orang yang masuk neraka ini bukan karena dia nggak punya hati, tapi hatinya tidak difungsikan untuk memahami ilmu fikih. Jadi ibadahnya tidak ngefek. Nah, ya karena dia tidak sensitif, sholat mas sholat, menyakiti orang, oke-oke aja. Kayak di Turki kan, kemarin ya, itu anak saya sampai bilang begini, Mi, ya Allah Mi, ternyata wanita Syria, ya kan, kok kayak begitu? Saya bilang, ya di mana-mana mah yang namanya provokator ya ada, tapi jangan digeneralisir, walaupun akhirnya menciderai. Tidak semua orang Syria jahat kan gitu kan. Tidak semua yang pakai jilbab, apalagi kan pakai busana muslim kan pakai jilbab. Jangan akhirnya langsung digeneralisir orang yang pakai jilbab itu jelek. Tapi memang hati-hati ya, gara-gara satu nila akan hilang, ya akan rusak ya susu sebelah gitu kan. Nah, itu jadi bilang, kok bisa sih Mi pakai jilbab kayak begitu? Kok bisa sih Mi ya orang kayak gitu? Semua itu tergantung efeknya. Ya karena ya teroris-teroris ya dengan nama Islam, dengan Allahu Akbar kan gitu kan. Kalau dia memahami ilmu fikih nggak bakalan boro-boro mau membunuh ya, menyakiti orang aja dia benar-benar takut kan gitu kan. Nah, itulah orang yang punya hati nurani. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, fungsi hati yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat fungsi hati yang kedua, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 100. Apa fungsi hati di ayat ke-100 surat Al-A'raf? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha. Apakah kamu tidak lihat gitu ya betapa banyak ya orang-orang yang Allah berikan hak dia mewarisi bumi ini. Dia dikasih oleh Allah kebahagiaan di bumi ya. Dia bisa mendapatkan banyak kesuksesan di bumi karena Allah memberikan warisan ya, dia sebagai khalifah di muka bumi. Tapi kemudian allau nasya'u asabnahum bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka kan akhirnya Allah uji mereka ya. Allah berikan cobaan kepada mereka ya dengan gempa, bencana alam, ya segala macam deh. Ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah sebelumnya kayak Korun kan lagi sukses-suksesnya tuh sebagai orang tajir. Fir'aun lagi sukses-suksesnya tuh sebagai pemimpin. Ya, atau yang ada di dalam surat Al-Kahfi ya, dua orang yang pemilik kebun, yang satu kan lagi sukses-suksesnya, dia punya kebun, kebunnya ada sungai, ada air mancur, wow, pokoknya surga dunia banget deh. Tapi tiba-tiba apa? Plus, habis kan? Nah, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, ujung ayatnya apa? Ya, wanat tebau ala qulubihim fahum la yasmaun. Karena hatinya tidak berfungsi ya untuk mendengar. Ya, kami mengunci hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Jadi fungsi hati nggak cuma menyimpan perasaan. Fungsi hati juga diminta oleh Allah untuk mendengar. Gimana fungsi hati itu mendengar? Ya, berarti apa? Mendengarlah dengan hati nurani. Ya, dan caranya respon dari Allah kamu bisa mendengar melalui hati, ini baik, ini buruk, yaitu dengan ketenangan ataupun kegelisahan dalam hati kamu. Jadi biasakan dengarkan hati nurani.
Saya sama anak-anak saya begitu. Kamu kalau mau jajan, biasakan dengarkan hati nurani kamu. Ikuti hati nurani kamu. Kayak apa? Kalau kamu mau beli sesuatu, coba hati nurani kamu membisikkan kamu seperti apa? Membisikkan ketenangan atau membisikkan kegelisahan? Kalau hati nurani kamu membisikkan kegelisahan, jangan jajan, jangan jajan. Berarti apa? Ada yang nggak beres dengan jajanan itu. Bisa jadi makanannya mengandung unsur yang haram atau makanannya ada zat yang membahayakan. Nah, ini perlu dilatih. Kalau hati kita biasa mendengarkan. Dan cara mendengarkan bisa jadi nanti salah satunya adalah mengambil pelajaran. Eh, Contoh hati kita itu nggak mendengar. Maaf, kalau kita suka julid pada saat melihat status orang. Ya, misal, ya namanya sekarang zamannya medsos ya. Nah, kan bisa jadi makan di sini, makan di situ, update status. Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, update status. Dapat ini, dapat itu, update status. Sebenarnya ketika teman-teman kita update status, kita bisa menjadikan optimal fungsi hati kita. Mampukah kita mendengarkan hati nurani? Contohnya apa? Ya, ketika saya pernah ditanya sama anak saya, Umi, kenapa sih suka kepo ngelihat status orang? Jadi saya suka dibilang kepo ngelihat status orang. Hmm. Apa sih kayak ngabisin waktu aja lah ngeliat status orang. Saya bilang sama anak saya, Umi tuh ngeliat status orang, ini lagi menyekolahkan hati. Hati itu kudu disekolahin. Sebab apa? Penyakit hati datangnya menitan. Kalau penyakit hati datangnya menitan, sekolahnya harus detikan. Kan gitu kan? Memang apa? Pertama, Umi nggak mau kayak orang-orang yang hatinya nggak sensitif. Kenapa? Maaf, ngelihat status orang, julid. Ya Allah, pamer. Gue juga bisa begitu. Tapi ya tahan diri lah. Kan kadang kita lihat ada orang yang lagi sujud malam, ya kan, tangannya diupdate ya ketika baca Quran, khusyuk di keheningan malam. Ku panjatkan doa di sepertiga malam. Ya, kayak kita apa kita juga biasa begitu kayaknya. Udahlah, itu kan ibadah antara kita sama Allah, nggak usah pakai diupdate-update, nggak usah nanti takutnya ria. Saya bilang kalau kamu masih suka komentar kayak begitu, mulut kamu masih suka komentar kayak gitu, jempol kamu suka komen, maaf ya ukhtiku sayang, aku mencintaimu karena Allah, ibadah adalah urusan kamu dengan Allah, please tidak usah di update. Cukup hanya Allah yang tahu. Kalau kita masih suka jempolnya ngomong kayak begitu, maaf. Berarti apa? Hati kita belum bersih. Nah, ya saya bilang sama anak saya nggak mau, Umi nggak mau. Ya, mulut itu mengomentari, tangan itu memposting yang komentar yang tidak enak ketika ada orang yang sedang bahagia, mendapatkan banyak anugerah, dia bisa beribadah. Ya, berarti apa? Hati kita belum beres. Maka saya bilang sama anak saya, Umi tuh lagi ngelihat status, kenapa setiap hari saya ngeliat status orang? Karena saya nyekolahin hati tiap hari. Pertama, mampukah hati saya berlapang dada? Nah, karena gatel juga Bu Met. Ya Allah, tibang alpukat cakep aja diposting. Kemarin kita dapat alpukat bolak-balik kayak biasa aja gitu kan. Ya Allah, makan di sini diposting. Kita bolak-balik makan di restoran itu kayaknya biasa aja, be aja gitu. Ini mulut mah, jahil. Nah, akhirnya apa saya bilang, mampukah saya berlapang dada? Bahwa ketika orang itu memposting, jangan sampai membuat hati kita sempit. Yang bahagia orang kok yang nyesek kita. Yang dapat jabatan orang kok yang masuk rumah sakit kita. Satu, mampukah saya berlapang dada? Kenapa? Karena yang kedua, ini hati harus dibiasakan didengarkan nuraninya. Yaitu apa? Mampukah kita berpositif thinking? Nah, itu latihan banget itu saya.
Ya, karena positive thinking itu hanya bisa kita cari kalau hati kita udah lapang. Contoh, jujur Bu Met, saya punya temen setiap beli buah bagus diposting. Ya, saya nyari alasan kenapa ya dia tibang alpukat cakep posting, dapat duren montong posting, kan gitu kan? Itu mencari positive thinking apa ya alasan dia bisa seperti itu belajar. Nah, oh, mungkin dia marketing kali, enggak dia kagak jualan. Oh, akhirnya apa? Saya menemukan, ya ini kan belajar dari perasaan kita kan. Hati nurani saya memberikan bisikan. Bayangkan, teman kamu aja itu dapat alpukat bagus itu bersyukur kepada Allah. Kamu bolak-balik dikirimin buah cakep-cakep, kenapa tidak bersyukur kan begitu kan? Ya Allah, berarti apa? Wujud syukur kita kurang banget. Bisa jadi Allah mengingatkan kita betapa banyak orang yang susah dapat buah bagus. Begitu dia dapat buah bagus, dia sampai bersyukurnya. Ya, Masya Allah, Barakallah, ya dapat hari ini dapat alpukat yang luar biasa. Kan gitu kan? Nah, ada lagi, ya Allah, let's pause. Jadi kita tahu banget dia lagi punya konflik sama suaminya. Tahu banget dia punya konflik. Tapi dia selalu posting kenang-kenangan jalan-jalan sama suaminya zaman-zaman dulu gitu kan. Wah, ya jalan sini, jalan ke sini. Kalau kita tidak mencoba untuk positive thinking, dimulai dari lapang dada, itu mikir, apa ya alasannya? Apa alasannya? Akhirnya saya berpikir, oh bisa jadi teman kita ini lagi sedang berdoa kepada Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan seperti dulu. Kan begitu? Ya, yang kita tahu katanya, ya dia nggak punya duit katanya gitu. Tapi jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan melulu. Bilangnya nggak punya duit. Ini mulut mah. Oh, bilangnya nggak punya duit. Giran kita mau santunan. Iya nih, lagi penghematan. Tapi kita lihat jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Itu positive thinking. Saya mencoba, oh mungkin dia sedang memberikan informasi. Alhamdulillah, I am fine. Saya baik-baik aja. Kan begitu. Itu belajar tidak hanya lapang dada, tapi kemudian meningkat nurani kita untuk menyuruh otak kita berpikiran positive thinking, itu kudu belajar. Itu kalau saya ya. Dua. Yang ketiga apa saya bilang sama anak saya? Saya tuh lagi belajar. Umi tuh lagi belajar, nak. Mampukah bersedekah? Agar ini mulut, ini tangan, ketika melihat status orang, sedekah. Sedekah apa? Doa barakallah. Karena cuma satu-satunya menyelamatkan mereka agar rezeki mereka langgeng, kan dengan doa barakallah. Azannya kedengeran nggak Bu Met di masjid saya? Enggak. Oh enggak ya. Ya jadi bagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, hati kamu dioptimalkan untuk mendengar. Jadi bagaimana hati kamu itu ya bisa merasakan kalau kita ngomong kayak begini orang lain tuh gimana. Kalau kita kondisinya seperti dia lalu diperlakukan kayak begini, ya kira-kira hati kita itu gimana? Nah, jadi kalau orang yang terbiasa fungsi optimal hatinya itu tidak hanya menjadi ilmu fikih, menyerap, menjadi sinyal baik atau buruk untuk memberikan fatwa, tidak hanya fungsinya itu untuk mendengar. Aduh, dunia ini benar-benar nyaman ya, seperti dulu di zaman Rasulullah SAW ya, antara muhajirin dan ansar kan begitu. Minimal kan tingkatan ukhuwah yang paling rendah di antara kaum muslimin apa? Salamatus sadar. Mampukah kita berlapang dada? Ini fungsi hati yang kedua. Karena jujur, materi ini kenapa saya jadikan materi nomor 1? Karena saya masih belajar ya, terus menyekolahkan hati. Jadi kita sama-sama menyekolahkan hati kita. Nah yang ketiga,
Lihat dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat 46. Apalagi fungsi hati di dalam ayat ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 22 ayat ke-46. Afalam yasiru fil ard, ya, apakah kamu tidak pernah melihat ya ketika manusia itu berjalan di muka bumi. Ternyata apa? Lahum kulubun la ya'qiluna biha. Ya, mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk ya berpikir. Ini kan akal. Nah, berarti apa? Berpikir jangan sekedar pakai otak, tapi berpikir juga pakai hati. Nah, gitu. Karena kalau kita berpikir pakai otak, bisa jadi untung rugi, maslahat dan mudorot kita akan lihat melalui mata kita, lalu telinga kita, dan akan kita pikirkan dalam hati dalam otak kita. Tapi Allah menyuruh agar hati kamu juga difungsikan untuk yaqilun, menjadi otak kamu berpikir. Ya. Main perasaan, walaupun memang nggak boleh baperan. Contoh ya, kenapa hati itu harus digunakan untuk berpikir? Ini kan kisahnya dalam surat Al-Mujadilah, surat 58. Ayat yang pertama. Kisah ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita. Mengadu kan? Karena dibilang sama suaminya, anti kazihari ummi. Kamu seperti punggung ibuku. Dalam logika pada saat itu, nggak ada kerugian. Kan gitu kan? Ini cuma sekedar ngomong, nggak ada kerugian. Karena cuma dianggap kamu seperti punggung ibuku, ya cuma sepertilah. Ini kan gak ada kerugian. Kalau hanya melihat dari untung rugi dengan akal, gak ada kerugian. Ya, karena Rasulullah SAW melihatnya ya dari sisi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat aja. Ini nggak ada kerugian bagi wanita ini, nggak ada masalah. Tapi wanita ini meminta kepada Rasul, jangan cuman pakai akal, pakai hati dong, pakai nurani. Ya sampai akhirnya kan dia mengadu kepada Allah kan, ya Allah, nabimu tidak membelaku, bela aku. Turun surat Al-Mujadilah. Ya, ketika Allah menyuruh, ayo, kenapa wanita ini minta pembelaan dari Rasul? Karena tolong dong bapak-bapak, jangan pernah mengatakan segala sesuatu yang membuat perasaan istrinya jadi mikir, sebenarnya ini cerai atau enggak. Karena kan Haulah ini hanya berpikir, dia menganggap aku seperti punggung ibuku. Bagi laki-laki enggak masalah, tapi bagi kita sebagai perempuan, maksudnya apa? Kita udah dianggap ibunya, berarti maksudnya cerai. Kan begitu. Ini hanya bisa ditangkap tidak dengan akal, tapi dengan nurani. Langsung kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad ya dalam surat Al-Mujadilah itu kan surat 58. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Ya wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar. Innallaha sami, karena Allah Maha mendengar. Basir, Allah Maha melihat. Ya, melihatnya tidak dengan mata dan telinga doang, tapi basir. Melihatnya, mendengarnya dengan hati. Ini perempuan sedang galau. Maksud perkataannya ini apa? Kan gitu. Akhirnya Allah menyuruhkan kepada si Aus bin Somit. Maksudnya dia apa? Jadi kamu dalam segala sesuatu ada kalanya tidak hanya menghukum dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, tapi mainkanlah perasaan kamu. Coba dikonfirmasi. Nah, ternyata kan memang Aus bin Somit gak bermaksud menceraikan kan? Tapi karena ucapan kamu
membuat seorang wanita jadi galau, maksudnya ini cerai atau enggak, menyakiti, membuat galau status seorang wanita, maka harus membayar denda. Denda yang tanggung-tanggung. Yang memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, karena banyak nih yang nanya sama saya, Ustazah, jadi pure ya hanya mengatakan anti zihari ummi. Berarti kalau ngomong kayak begitu hanya itu disebut dengan zihar. Sebenarnya kalau memang bab zihar ini, tapi hati-hati ketika seorang laki-laki mengatakan hal-hal yang membuat istrinya jadi galau. Ini maksudnya apa? Itu akan menjadi hukum. Ya, menjadi hukum. Maksudnya apa? Kalau dia maksudnya ya cerai secara sindiran, jadi cerai. Tapi kalau enggak, diminta kan tenggang waktu berapa bulan? 4 bulan. Lihat aja. Kalau ternyata misalnya apa? Udah kita ngejomblo aja. Misalnya suami ngomong gitu. Udah, kamu kayaknya nggak butuh aku. Kamu tuh kayaknya udah nggak hormat sama aku. Kamu udah nggak bakti sama aku. Udah, mendingan kita jomblo aja deh. Maksud loh, kan gitu kan? Maksudnya apa? Ya kalau maksudnya ini sindiran cerai, jatuh cerai. Tapi kalau enggak, nah, secara hukum fikih ketika meragukan nanti akan dilihat respon secara fisik selama 4 bulan. Nah, itu namanya ila. Apakah suami akhirnya menggantung istri? Maaf, dalam arti akhirnya tidak mensetubuhi istrinya. Jadi ucapan meragukan itu sampai dilihat selama 4 bulan. Kalau dia tidak mencampuri istrinya, ya itu namanya ilah. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 226 dan 27. Berarti diminta, ilah itu artinya menggantung. Kan istilahnya gitu ya. Kita jadi digantung ya. Itu diminta oleh Allah ya untuk dikasih tempo 4 bulan. Setelah 4 bulan dipaksa laki-laki itu. Kalau kamu memang maksudnya cerai, maka cerai. Tapi kalau kamu tidak bermaksud mencerai, maka pengadilan akan menginvestigasi dan akan mengawas sampai benar-benar istrinya diberikan hak nafkah lahir dan batin. Ya, benar kan surat 2, 226, 227? Ya. Itu namanya ila. Itu. Jadi memang nggak cuma sekarang kamu seperti punggung ibuku, kan? Tapi apapun ucapannya. Karena jomblo itu maksudnya apa? Mandiri, ya, atau kamu berstatus sendiri. Nah, ini menyakiti seorang istri. Karena saya punya teman, Ustazah, memang sih ibaratnya dia ya menikah itu dalam kondisi apa ya, tidak harmonis lah ya dengan keluarga dari pihak suami. Nah, tapi kan saya sudah punya buku nikah, ya artinya nikah nggak dipakai dirame-ramein. Jadi cuman di akad di KUA aja, ada buku nikah segala macam. Tapi begitu diperkenalkan di keluarga besar yang memang kebanyakan bukan orang Indonesia kan, kadang kalau kita nikah dengan orang luar kan perlu pengorbanan banget kan. Nah, jadi ketika dikenalkan dengan keluarga besarnya dia memperkenalkan saya sebagai apa? Teman. His friend, teman saya. Wah, saya sedih banget. Maksud lo apa? Saya sudah melahirkan anak untuk kamu. Ini kan mumpung ketemu keluarga besar dari negara manapun, kan perkenalkanlah sosok saya sebagai istri kan gitu kan. Ternyata diperkenalkannya apa? Sebagai friend. Ini teman aku. Kamu malu yang punya istri pakai jilbab. Kamu malu punya istri itu aku. Nah, ini Ustazah gimana? Kembalikan kepada si suami. Maksud loh. Kenapa menjadi sebagai teman? Kan gitu kan. Kalau teman itu berarti enggak maksud cerai. Kayak Nabi Ibrahim bilang ke Fir'aun, Ibunda Sarah adalah ya ukhti, ya saudaraku karena sepupuan. Kalau maksudnya dia adalah teman hidupku, teman seranjangku kan berarti enggak. Ya dia tidak bermaksud untuk
menceraikan, tapi dia kayak bersilat lidah. Jangan kenapa? Karena aku nggak siap. Nanti kalau mereka cuma datang sebentar lah gitu kan. Aku nggak siap kalau mereka nanti ya banyak ngomongin ini dan itu. Nah, sedangkan istri kan kepengennya mumpung ketemu keluarga besar, bawa anak, perkenalkanlah. Jadi anaknya nggak boleh dibawa, cuman dia doang dibawa dan dibilang ini adalah teman. Ya, kita aja ngedengerinnya sedih banget ya. Kan gitu kan. Nah, ini apakah ini hulu? Ini bukan hulu. Apakah ini zihar? Ini bukan zihar. Ya, berarti kembalikan kepada maksud suami. Karena nggak boleh dan ditunggu sampai 4 bulan. Ya, konfirmasi langsung. Ya, kalau konfirmasi enggak, berarti enggak. Ya, dan segera buat kesepakatan. Ya, karena pernikahan ini menyangkut hubungan silaturahim keluarga besar. Nggak hanya yang di Indonesia, tapi kan juga yang di luar kan begitu. Walaupun di luar itu banyak yang non, memang banyak yang non. Jadi dia eh, masih kekhawatiran untuk memperkenalkan identitasnya istrinya sebagai seorang muslim kan gitu. Nah, ini salah satu contoh. Hanya bisa dirasakan, hanya bisa disikapi dengan bijak kalau fungsinya hati ya juga ikut berpikir, bukan sekedar main perasaan. Tapi dengarkan hati nurani kamu, dengarkan perasaan orang lain. Karena Rasulullah sendiri pernah ditegur seperti itu. Jangan hanya hati itu eh, eh, menyimpan suka dan duka, menyimpan syahwat, ya, menyimpan perasaan. Ya, kalau hati kita hanya berfungsi menyimpan syahwat aja, menyimpan nafsu aja, ngeri. Lihat dalam surat Muhammad ayat yang ke-16. Surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-16. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa wa minhum banyak di antara mereka orang-orang kafir Quraisy ya ataupun orang-orang Yahudi, mereka mendengarkan perkataan Nabi Muhammad. Nah, tapi apabila mereka telah keluar dari sisi Nabi Muhammad, mereka akan berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Nah, jadi pura-pura nggak paham, pura-pura nggak nyadar, pura-pura nanya untuk meledek. Nah, mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah karena mereka mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Jadi, kalau hati kita hanya menjadi tempat ya kepingin ini, kepingin itu, ya, nanti nauzubillah min zalik, sama nanti kasusnya kayak begini, Allah kunci hati kita. Akhirnya kita nggak punya perasaan, sensitif kebaikan, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat dengan hati nurani kita. Ya, apa bedanya nanti nauzubillah min zalik seperti orang-orang munafik, yang Allah kunci hati mereka karena hati mereka hanya menyimpan hawa nafsu. Masih ada waktu nggak, Bu Met? Sekarang jam masih Ibu 5 menit lagi. Habis itu kita baru tanya jawab. Oke, ya. Jadi ya jangan sampai kalau hati itu hanya menyimpan hawa nafsu ya. Nanti kan kita akan tidak bedanya ya dengan orang munafik. Sedangkan ya Allah menyebutkan bahwa fungsi hati ya di sanalah yang diminta oleh Allah adalah tempat menampung nur ilahi. Jadi kita harus menyiapkan hati kita ini sebagai ruang untuk berkomunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-63. Jadi benar-benar kita harus menyiapkan relung hati kita untuk menjadi apa ya? Menjadi tempat ya Allah memberikan sinyal nur ilahi. Surat Al-Anfal ayat 63.
Sebab pada hakikatnya hati ini bukan milik kita. Hati milik siapa? Milik Allah. Itu sampai ditantang oleh Allah. Wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati di antara kalian. Lau anfakta ma fil ardi jami'ah. Kalaupun kamu infakkan semua yang ada di bumi untuk menaklukkan hati seseorang, sampai Allah menantang. Kamu kalau kepingin dekat sama orang, kamu ingin menaklukkan hati seseorang, kepingin dicintai, kepingin mencintai, kamu harus menyiapkan hati ini menjadi corong Allah memberikan cahaya direct hubungan kita dengan Allah. Bahkan ditantang sama Allah, kalau kamu tidak menyiapkan hati kamu dengan nur ilahi, boro-boro kamu bisa menaklukkan hati orang. Kamu infakkan semua yang kau miliki, kamu kasih hadiah dia, kamu layani dia. Ma'allafta baina qulubihim. Enggak bisa kamu menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, karena Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Innahu aziz hakim. Nah, berarti ya, dari sini fungsi hati kita benar-benar harus kita optimalkan. Kalau kita ingin mencintai dan dicintai, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Mimpi kita bisa menaklukkan hati suami, mimpi kita bisa menaklukkan hati orang tua, hati mertua. Kalau hubungan kita, hati kita ya konslet dengan Allah. Hati kita jauh dengan Allah. Hati kita ya seperti mengambang, tidak direct ya, tidak ada korelasi hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah ya, perbaiki silah ya, ibadah kita dengan Allah, ketenangan hati kita dengan Allah, zikir kita dengan Allah. Kalau hati kita sudah dipenuhi, ya hubungan kita dengan Allah. Kayak apa sih hubungan kita dengan Allah? Positive thinking. Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Allah itu akan selalu bersama kita. Jadi hati kita harus dipenuhi semuanya Allah, 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 Allah. Mau melakukan segala sesuatu dalam rangka mencari ridha Allah. Jangan dalam rangka biar dipuji, biar biar dimakan. Contoh nih, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya Allah, kita melakukan segala sesuatu nggak akan mengharapkan orang lain. Kita masak nih, jangan masaknya biar nanti masakan kita dimakan oleh suami dan anak-anak kita. Kalau itu yang kita harapkan, bisa jadi Allah akan kecewakan kita. Begitu pulang, suami udah kenyang. Begitu makan, begitu anak-anak pulang, udah bosen sama makanan kita. Bunda, aku nggak mau makanan Bunda. Aku maunya jajan. Ya Allah, Bunda udah masak, Mami udah masak. Capek-capek. Akhirnya apa? Bukannya kita semakin dekat sama suami, semakin dekat sama anak, karena kita menganggap kita sudah menjadi ibu yang siaga, selalu menyiapkan masakan, tapi maaf, kita ingin menaklukkan hati mereka hanya dengan kekuatan kita. Kita lupa bahwa kita ingin melakukan segala sesuatu harusnya karena Allah. Udah kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah, Allah nggak akan mengecewakan kita. Gampang bagi Allah nanti akan menaklukkan hati-hati orang-orang yang kita cintai. Kalau memang hati kita sudah dipenuhi nur ilahi, segala sesuatu mah karena Allah. Kita mau pergi karena Allah, kita mau berbuat baik karena Allah, kita mau jadi panitia karena Allah, kita mau melakukan apapun karena Allah. Kalau kita sudah kebiasaan hati kita dipenuhi dengan karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, maka nanti hati kita pun akan bercahaya. Ya, tidak gelap dengan nista, dengan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira inilah yang sedikit ya dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an membahas tentang optimalkan fungsi hati kita. Jazakallah khair Ustazah. Baik, itulah tadi 4 fungsi hati yang telah dijelaskan oleh Ustazah, yaitu kita melatih fungsi hati nurani kita ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya langsung atau di kolom chattingnya, silakan. Mbak Liva, jam 2 apa jam 2.30 sih? Kenapa Ustazah? Jam 14 apa 14.30? 14 Ustazah.
Ih, Mbak Lipa WA aku 14.30. Hah? Masa? Eh, Coba ya saya maklum lah. eh, lagi saya banyak pikir, pikiran maksudnya. mm, Dulu saya cek lagi. Oke, baik ya silakan. silakan. Pertanyaan dari Vina, silakan Vin. Oh, itu per Desember Ustazah. Ternyata miskomunikasi ya. Iya. Ini saya baru Oh, scroll nih. iya, Nah, tadi. Oh, kagak kagak ada bilangan. oke. Oh Iya. iya. Bikinnya. Sorry. Jadi saya yang Bu Met yang salah. Ada Oke, baik. emang ada bacaan Desember ya, kagak ada lagi bacaan Ada Desembernya. nih saya share lagi ya. Baik, silakan Vin. Oke, makasih. Assalamualaikum Ustazah. Lama tidak bersua. Waalaikumsalam. Iya. Mm-mm. Menarik sekali Ustazah pembahasannya soal hati ini. Cuma saya ada sedikit pertanyaan yang kan Ustazah bilang refer ke hati kalau mau ngapain refer ke hati. Ya. Gitu ya Ustazah ya. Hati nurani tepatnya. Cuman saya berpikir kadang-kadang gini, bukannya hati ini kadang-kadang itu juga dipengaruhi oleh bisikan setan gitu Ustadz. Jadi misalnya nih, batal puasa batal kan gue lagi traveling, batal boleh kok, enggak kuat kok. Nah kayak gitu. Jadi gimana Ustadz? Yang seperti itu, apakah bisa refer hati nurani, bisa 100% gitu loh Ustadz. Jadi mohon Ustazah maaf lagi Ampir mau ngelamun jadi begini. lagi menata Jenggotan. kata-katanya susah gimana ya ngomongnya. Jadi Paham. gini, jadi kadang-kadang hati kita kan nggak Ustazah hatinya bersih bener deh kelihatan gitu. Saya Amin. tadi lagi belajar ngelihat status orang Bu Vina. Saya juga melakukan hal yang sama Ustadz, tapi kok masih belum bisa ya, jadi susah bener gitu. Jadi gimana ya Ustadz ya, kalau misalnya gitu kita mesti percaya 100% gitu atau masih harus berpikir ulang gitu Ustazah? Ya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Sama-sama. Jazakumullah, terima kasih banyak juga. Hati itu diibaratkan sama Rasul tuh seperti rambut yang gampang banget terombang-ambing. Nah, berarti apa? Jangan pernah merasa kalau, wah saya mah udah suci. Lah itu nanti setan gampang banget tuh nyentil. Akhirnya apa? Mantan suci, kan gitu kan. Itulah yang saya tadi sampaikan, saya harus menjaga dan belajar. Dan yang paling mudah mempelajari, menyekolahkan hati saya, yaitu dengan melihat status orang. Karena status orang kan macam-macam kan gitu kan. Nah itu harus belajar. Nah sekarang gimana ya untuk bisa membedakan antara ini murni hati nurani atau jangan-jangan ada bisikan setan kan gitu. Terlepas ya dari kita akan screening dulu hati kita. Ada satu doa dulu ya biar saya nggak lupa. Ada satu doa yang harus sering-sering nih kita baca agar hati nurani kita itu dipelihara oleh Allah dari bisikan setan. Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Bahkan ayat ini diturunkan oleh Allah dengan kalimat kul. Berarti apa? Bacalah. Kita harus baca. Apa yang kita baca? A'udzubika. Ya kul Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika. Aku berlindung kepadamu dari hamazatis syayatin, dari bisikan setan. Jadi kita kepingin hati kita dilindungi oleh Allah dari bisikan setan. Satu. Terus doa yang kedua apa? Wa a'udzubika Rabbi, dan aku juga berlindung dari ayah durud, dari kehadiran. Maksudnya apa kehadiran? Bukan berarti kita kesurupan. Bisa jadi kehadirannya apa? Setan membisikin kita nggak mempan, kan hati kita kuat. Tapi nanti setan akan berkolaborasi untuk hadir menggoda kita, apakah dengan teman, dengan lingkungan. Itu. Nah, itu setan itu benar-benar ingin merusak kita. Jadi sering-sering
sebelum kita men-screening hati kita bersih atau kotor ya, kita perlu bantuan Allah membersihkan hati kita dari bisikan setan dan dari kolaborasinya setan dengan mitra-mitranya, ya, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Ya, sering-sering doa ini. Ini kalau buat kita. Kan kita juga kepingin namanya ibu ya, nggak cuma buat kita kan. Kita doain buat anak kita. Nah, kalau untuk anak, jangan pakai doa ini. Karena kalau pakai doa ini, Allah menggunakan kata subjeknya kan aku, ya kan? Aku berlindung ya aku berlindung kepada engkau dari ya bisikan setan dan aku berlindung dari kehadirannya. Itu kan kalau untuk aku. Nah, kalau untuk anak gimana cara ngedoainnya agar hati mereka, nurani mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita maupun tidak ada kita. Pakainya surat Ali Imran, surat ketiga. Ya, surat ketiga di ayat yang ke-36. Enak kalau anaknya perempuan. Nah, kalau anaknya perempuan, langsung aja copy paste ya yang doanya ibunya Maryam. Surat 336 yang diredaksi ya. Inni uidzuha bika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, lindungilah dia. Nah, ini kalau perempuan. Ya, wa zurriyataha, juga anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Ini kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki diganti. Ini uidzuhu. Kayak doa meninggal, jenazah. Allahumma firlaha, perempuan. Allahumma firlahu, laki-laki kan? Itu diganti. Ini uidzuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah anak laki-laki ini dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Nah, kalau anak kita terlihat secara fisik enak nih, ibu-ibu, kita bisa langsung lus. Ya Allah, ya matanya, telinganya, mulutnya, hatinya, kemudian juga perutnya, faratnya, itu kita sentuh. Tapi kalau kita jauh gimana? Pakai foto. Jadi foto ya, agar foto itu memberikan roh ya kepada kita bahwa kita itu benar-benar pengen sama Allah. Ya Allah, ini anakku yang ini. Tolong jaga matanya, jaga telinganya, jaga hatinya, jaga perutnya, jaga faratnya, jaga tangannya, jaga kakinya. Itu tolong ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau kita sudah berdoa ini, yakin Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, ini satu. Sekarang yang kedua, ya udah doa Ustazah. Terus kapankah kita benar-benar yakin kalau ini bisikan nurani dari Allah, bukan bisikan setan? Nah, caranya kita harus screening. Kira-kira hati kita konslet atau nggak konslet? Ya, misal, saya sering memberikan satu contoh, misalnya apa? Bohong. Nah, bohong itu dosa kan? Nah, kira-kira ketika kita ngebohongin suami, ngebohongin anak, respon hati kita gimana? Jangan sampai ketika kita mau ngebohongin suami nih, ya anaknya udah deg-degan, mami, nanti ketahuan nggak? Diem. Kalau kamu kayak begitu, nanti ketahuan bohong. Udah, tenang. Ternyata apa? Lagi berbuat maksiat, lagi berbuat jahat, kok kita tenang? Nah, tapi ketika kita lagi berbuat baik, kita gelisah. Kita lagi berdoa sama Allah, kita lagi sholat sama Allah, kita gelisah. Ya Allah, ada yang lihat nggak ya? Ya Allah, diterima nggak ya? Ya Allah, sholat kita, doa kita dikabulkan nggak ya? Padahal doa itu bagus sama Allah. Tapi hati kita gelisah. Ya Allah, doa saya dikabulkan nggak ya? Ya Allah mendengar nggak ya? Kalau saat kita berdoa hati kita gelisah, berarti apa? Hati kita nggak beres. Sebab pertolongan Allah pertama diturunkan kepada kita, alam nashrah laka sadrak. Allah melapangkan hati kita. Nah, jadi kita coba screening dulu nih. Kalau kita membiasakan itu, ya melihat sesuatu, kita tahu ini hal yang tidak baik.
hati kaya kok kayaknya nggak nyaman. Berarti apa? Hati kita masih bersih dan latih, tinggalkan. Nah, saat kita berbuat baik, ya, sholat, sedekah, doa, tenang. Kenapa? Kita nggak gelisah. Karena orang yang suka gelisah, ya Allah, sholatnya diterima nggak ya? Ya Allah, doa kita dikabulkan ya. Kamu masih gelisah, padahal doa itu kebaikan. Kamu masih nggak percaya dengan sholat kamu, padahal Allah maha menerima taubat, maha menerima segala kebaikan kamu. Famai amal mitkolatin. Kamu masih gelisah dengan sholat kamu masih gelisah ya dengan tilawah kamu diterima atau nggak diterima. Berarti apa? Kamu suuzon sama Allah. Tandanya hati kamu tidak baik. Nah, ini perlu latihan. Nanti kita yang bisa men-screening. Karena yakinlah alam nasyrah laka sadrak. Ya, kalau kita udah terbiasa menjaga hati, enggak hanya masalah agama, Bu Vina, dalam apapun juga, mau pergi atau enggak, aduh kok kayaknya aku enggak nyaman ya. Rasul yang menyuruh, mayari buka, tinggalkan yang buat kamu tidak nyaman. Ya, kerjakan yang buat kamu tenang. Itu perintahnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, udah terjawab ya, Bu Vina ya. Ini Bu Vina lagi di Palangkaraya, Ibu, jadi hujan deras. Ya, insya Allah. Terima kasih. Udah masuk lagi. Oke. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya silakan. Udah ngerti kayaknya, insya hati-hatinya udah pada bersih ibu-ibu ya. Ya memang sosial media itu ujian hati ya Ustazah ya. Iya benar. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi karena udah jam 4:30 di sini dan sana juga udah asar ya dari tadi ya Ustazah jam 3 ya. Iya benar. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup aja Ustazah. Jazakillah khair atas ilmunya. Mudah-mudahan dengan tausiah tadi kita bisa belajar membersihkan hati nurani kita. Jadi ibadah kita tidak hanya sekedar ibadah fisik, tapi juga pembersihan hati, insya Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Dompet Duafa juga atas penyelenggara kajian pada hari ini. Ustazah, insya Allah kita bertemu kembali hari Selasa depan di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nanti kalau Desember baru nanti rencananya diundur ke jam 2.30 gitu kan? Siap, fokus. Ya, siap. Duduknya Ustazah gaul banget. Mbak Lipa nih. Oke, jazakillah khair. Saya pamit Bu Mit, ada yang ngebel. Ya, silakan Ustazah. Jadi maksudnya